Tapi saya melihat mukanya AHY biasa aja tuh, kayak drama juga. Jangan-jangan semuanya memang drama. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Drama terus. Kali ini kita akan membahas tentang drama. Bukan drakor, tapi drapol atau drama politik. Apa kabar capres yang hebohnya paling awal, Anies Baswedan? Tidak terasa, hampir setahun yang lalu, Anies dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem bulan Oktober 2022 silam. Bukannya sosok Anies sendiri yang kerap jadi berita, malahan partai-partai pengusung Anies yang sering masuk berita, terutama Demokrat dan Nasdem. Kalau PKS cenderung kalem ngikutin ombak aja gitu ya. Sementara antara Demokrat dan Nasdem kerap timbul pergolakan. Pergolakan ini sangat kontras dengan klaim kubu Anies bahwa koalisinya itu solid dan baik-baik saja. Nyatanya ya, memang ada pertengkaran di antara mereka. Misalnya yang baru terjadi beberapa waktu lalu. Petinggi Demokrat Andi Arief menyebut soal Demokrat tetap bersama PKS, meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Andi Arief juga mengulang permintaan Demokrat yang mendesak Anies segera mendeklarasikan cawapresnya. Bagi publik, siapa lagi yang disentil Andi Arief kalau bukan Nasdem? Ada apa lagi nih? Apakah ada bocoran kalau Nasdem bakal mengikuti langkah Golkar untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo? Nah, perkataan Andi Arief ini pun dibalas oleh Partai Nasdem. Nasdem menyebut hanya orang yang tidak dalam keadaan waras yang menuduh Nasdem akan meninggalkan Anies. Nasdem balik menyindir bahwa dalam koalisi ada partai yang mengancam akan hengkang jika tidak dapat jatah cawapres. Ini tuh udah kayak perang ya. Sudah nggak seperti partai-partai yang membentuk sebuah koalisi. Lah kok gontok-gontokan sendiri gitu. Namun di lain pihak, saya menduga bisa jadi perkataan Andi Arief itu sekedar main drama saja. Jadi konflik itu dimunculkan karena dibuat-buat saja, nggak beneran. Sekedar untuk mencari perhatian publik, alias caper. Karena pada saat yang bersamaan waktu itu, isu pembelotan Budiman Sujatmiko ke kubu Prabowo sedang hangat-hangatnya, yang dimulai ketika Budiman menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo bersama relawannya. Soal Budiman ini kan langsung melonjak jadi berita besar. Hingga sekarang, baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo pasti mendapatkan efek positif perhatian publik yang cukup besar gara-gara Budiman. Namun, Anies justru enggak dapat apa-apa, karena memang enggak ada hubungannya sama Anies. Saya kira kubu Anies jadi khawatir kalau Anies bakal tenggelam dari perhatian publik, kalah menarik dari soal Budiman. Oleh sebab itu dibuatlah drama babak pertama dengan pemeran Andi Arief dan petinggi Nasdem. Dalam waktu yang juga bersamaan, PDIP muncul dengan wacana duet Ganjar-Anies. Ini sih saya kira sekedar iseng ya, buat ngobok-ngobok kubu Anies saja. Sesekali bolehlah PDIP yang nakal gitu ya, goyang-goyangin koalisi sebelah. Benar saja, wacana duet Ganjar-Anies ini segera mendapat tanggapan dari partai-partai koalisi Anies. Demokrat nggak mau, PKS mau asal Anies yang jadi capres, kalau Nasdem terbuka saja. Mungkin yang menarik adalah pergolakan di sisi pendukung dan buzzer ya. Mungkin pendukung Anies ada yang bingung, ada yang takut, dan lain-lain. Intinya kita tidak perlu menanggapi wacana duet itu secara serius, karena memang tidak serius. Kembali ke Anies yang tenggelam gara-gara Budiman. Soal Budiman memang lebih menarik ya ketimbang Anies. Apalagi dalam berbagai survei terakhir, angka Anies konsisten turun. Terus saja betah di tempat ketiga. Ini menandakan bahwa posisi elektabilitas Anies sangat rentan. Serentan koalisi pendukungnya. Jadi Anies itu gampang terlupakan ya. Selama ini kan memang publik ingat Anies lebih banyak gara-gara konflik internal dalam koalisi pendukungnya. Bukan karena sosok Anies sendiri. Coba kalau nggak ada rame-rame antara Demokrat, PKS, dan Nasdem, angka Anies bisa-bisa makin turun drastis.
Melihat kenyataan ini, saya kira pihak Anies kemudian memikirkan cara untuk jadi perhatian publik. Dalam pikiran saya ya, kenapa Anies nggak langsung aja mendeklarasikan cawapres pasangannya? Yang terjadi, Anies malah kasak kusuk ke 3 pimpinan atau elit partai politik pendukungnya. Ini saya kira merupakan sebuah drama buat caper ya. Kalau Prabowo itu kan berusaha menarik perhatian publik dengan menempeli Presiden Jokowi, yang mana terbukti sukses ya. Kalau Anies kan nggak mungkin nempelin Pak Jokowi, lawang dia antitesisnya kok. Jadi Anies ini cara capernya adalah dengan menempeli para ketua umum dan elit senior partai-partai pendukungnya. Anies menemui Surya Paloh pada Kamis malam lalu, tanggal 24 Agustus. Kemudian Anies menemui SBY pada Jumat malam lalu, tanggal 25 Agustus. Dan terakhir Anies menemui Salim Segaf Al-Jufri pada Sabtu pagi, tanggal 26. 3 hari berturut-turut ya, dan kunjungan ini saya kira sekedar drama saja, supaya jadi berita saja. Ini terlihat antara lain dari Surya Paloh yang seperti tidak begitu antusias ya bertemu dengan Anies. Dari jam 7 ya, Pak? Begitu pula ketika Anies bertemu dengan SBY di Cikias. Kalau di sini ya, yang menonjol adalah ketidakhadiran AHY di sana. Walaupun yang ditemui Anies adalah SBY, saya kira sebagai Ketua Umum Demokrat, AHY harusnya ada untuk menyambut kedatangan Anies di Cikias. Apalagi yang ditemui Anies ini kan bapaknya AHY sendiri, malah jadi nggak wajar ketika AHY absen. Alasannya sih karena yang mau ditemui Anies itu SBY, bukan AHY. Ini tuh alasan yang absurd ya. AHY sendiri akhirnya bisa diwawancara oleh awak media ketika menghadiri acara di kantor DPP PKS pada hari Minggu lalu. Besoknya ya, ditanya media soal pengumuman cawapres, AHY menyebut lebih cepat, lebih bagus. Dan AHY mengaku sudah mengetahui siapa nama cawapres Anies itu. Tentu kemudian AHY minta awak media bertanya langsung pada Anies. Ketika ditanya siapa nama cawapres itu, apakah AHY sendiri? Tapi saya melihat mukanya AHY biasa aja tuh, kayak drama juga. Jangan-jangan semuanya memang drama, dan nama cawapres itu belum juga sampai ke final. Lalu apa sih isi pertemuan Anies dengan ketiga elit partai-partai pengusungnya? Juru bicara Anies kemarin mengungkap bahwa ada beberapa poin kesepakatan Anies dengan mereka, antara lain bahwa semua partai anggota koalisi akan mendukung siapapun pilihan cawapres dari Anies. Bukannya ini sama aja ya dengan sebelumnya? Saya jadi makin yakin bahwa semua kasak kusuk itu hanya memang drama. Karena sesudah itu semua balik lagi ke titik nol, yakni soal penentuan cawapres. Terus aja gitu sampai lebaran kuda ya. Begitulah drama-drama caper. Kura-kura memang juara.